Selamat datang di SMK Muhammadiyah 2 Taman. Silahkan. Yuk, sambil Mbak Syifa. Seneng banget nih ya SMK Muhammadiyah 2 Taman kedatangan tamu Asyifa. Dimana Syifa ini murid SMP 2 Taman ya, Ci? Yes. Selain menjadi siswa, aktivitasnya apa nih? Aku nyanyi juga, konten YouTube juga. Oke, nyanyinya di kalau nggak salah di Adela ya? New Monata, sorry. Oh, New Monata, sorry. Iya. Jadi selain menjadi siswa aktif juga berkarya ya Mbak Berkarya, Syifa. Makasih banyak udah nyempetin datang buat sama-sama tur sekolah di sekolah kami. Iya. Silahkan. Yang pertama kita jalan-jalan ke SMK bengkel mesin ya. Jadi di sekolah kami itu ada 5 jurusan Mbak Syifa. Yang pertama ada jurusan teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik listrik, teknik multimedia, dan teknik audio video. Jadi kita pertama menuju ke bengkel. Yuk. Jadi Syifa, karena di SMK itu kan basicnya kompetensi keahlian ya. Jadi sekolah ini dilengkapi dengan berbagai macam bengkel. Yang pertama kita main-main dulu ya ke bengkel mesin. Jadi bengkel mesin itu ada 2. Yang pertama silahkan. Assalamualaikum Pak Pendi. Waalaikumsalam. Ya, kenalkan ini ada tamu Mbak Syifa pengen tahu gimana sih bengkel mesinnya. Silahkan. Ya, jadi Pak Pendi ini ketua jurusannya. Wow, ya. Selamat pagi Mbak Syifa, silakan datang di bengkel teknik pemesinan. Iya, terima kasih banyak. Saya akan masuk di sini ada beberapa mesin yang digunakan untuk praktek untuk anak-anak di bidang jurusan teknik permesinan. Ini hasil dari praktek anak jurusan teknik permesinan ya. Ada tracker magnet ya, ada roda gigi, ada juga roda pintu dorong, ada juga postep. Ini hasil yang diajarkan anak kelas 10, 11, dan 12. Bisa kita lihat untuk anak-anak untuk bekerja di teknik bubut ya, silakan. Ini adalah mesin bubut atau mesin LED, mesin bubut konvensional. Ini anak-anak ini membuat tracker magnet. Nah, ini gambar job kerjanya. Nah, ini kerja yang digunakan untuk membuat tracker magnet. Ini adalah pemakanan awal. Ini membuat tangkai magnet. Jadi anak-anak dari hasil ini anak-anak paling tidak kompeten ya dalam pekerjaan di perusahaan. Jadi didasari dengan menggunakan bubut konvensional. Selain bubut konvensional, nanti saya juga akan mengenalkan di jurusan teknik mesin ini mempunyai mesin bubut CNC, di mana mesin bubut itu berjalan dengan menggunakan kontrol, jadi menggunakan langsung komputer. Jadi ini salah satunya ya, ini adalah mesin bubut konvensional. Bisa kita lihat di sana ya, anak-anak untuk bekerja ada kita nanti di milling atau di press konvensional. Silakan Mbak Syifa ya. Nah, yang ini mesin grinding Mbak Syifa ya. Mesin grinding. Mesin grinding fungsinya adalah untuk meratakan benda kerja dengan ketebalan tertentu. Alhamdulillah ini kita dapat bantuan dari pemerintah ya. Mesin grinding ini kapasitasnya cukup besar. Ini kapasitas di perusahaan. Jadi kalau kita mendapatkan job dari perusahaan, kita bisa menggunakan mesin grinding ini. Ya. Untuk menggerenda, ya untuk menggerenda benda kerja yang tingkat ketebalannya yang cukup tinggi. Ya. Itu apa? Ya. Menggerenda itu adalah mengurangi ya benda kerja yang ukuran semulanya lebih besar dijadikan menjadi lebih kecil, sesuai dengan job yang ada pada. Nah, ini adalah mesin fresh Mbak Syifa ya. Mesin fresh ini banyak kegunaannya ya. Yang pertama bisa kita gunakan membuat alat cetak. Alat cetak. Alat cetak contohnya kalau kita membuat sol sepatu atau membuat cetakan yang lain ya, kita bisa menggunakan press ini ya.
Termasuk kita bisa membuat roda gigi. Roda gigi itu fungsinya adalah alat penghubung untuk menggunakan untuk pengoperasian penghubungan antara mesin satu dengan yang lainnya. Jadi nanti akan, ya ini adalah membuat klem ya, klem. Apa itu klem? Klem itu adalah digunakan untuk membantu pada pekerjaan benda yang lebih besar. Biasanya nanti di grinding ya, tadi di grinding itu kalau bendanya kecil, kita butuh klem. Jadi bertahap gitu Iya. ya? Jadi klem itu nanti difungsikan supaya nanti pada waktu penggerendaan itu benda kerja nggak lepas. Karena ada klem yang fungsinya adalah membantu untuk penyekaman benda kerja yang tertinggal. Nah itu Mbak Siva ya. Itu salah satu contoh di jurusan teknik pemesinan. Jadi kalau kita lihat di jurusan teknik pemesinan itu kalau kita samakan dengan di sekolah negeri, insya Allah tidak akan kalah. Karena kalau kita lihat di negeri dan di swasta, terutama di SMK Muhammadiyah, insya Allah mesinnya sudah lengkap. Mari kita masuk di CNC ya. Boleh. Karena CNC ini adalah mesin khusus, jadi mesin yang harus dilengkapi dengan silakan kita masuk di bengkel CNC Mbak Siva. Oke. Insya Allah ini adalah bengkel biasanya di perusahaan itu tingkat ketelitiannya sangat tinggi. Wow. Jadi ya silakan. Bengkel ini khusus ya, khusus AC ya, nggak boleh, harus bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Oh, gitu. Jadi harus steril gitu ya? Iya steril. Nah ini kita lihat, ini dulu Mbak Siva ya. Oke, boleh. Nah ini mesin. Jadi kita kalau membuat satu benda kerja, hasilnya seperti ini. Nah, silakan Bro. Ini hasilnya untuk CNC ya, atau LED atau mesin bubut CNC. Ini adalah dasarnya, kita pelajari dulu. Nah, ini kebetulan mesin CNC LED ini juga dapat bantuan dari pemerintah dan kita fungsikan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kita lihat di mesin bubut CNC atau mesin milling CNC itu tempatnya harus bersih, tidak ada kotoran sama sekali ya. Ini harus kondisi dingin. Ya. Nah, ini adalah mesin bubut CNC yang fungsinya adalah membuat ya suku cadang atau yang ada di perusahaan. Nah, tingkat ketelitiannya mikro, jadi kecil sekali. Ya, jadi kalau kita buat 15 mili, ukurannya pas 15 mili, tidak akan berubah. Tapi kalau kita menggunakan disebut konvensional tadi, itu masih ada toleransinya. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di milling ya. Ini mesin milling atau mesin press CNC. Ya. Jadi mesinnya udah otomasi ya Pak? Iya otomasi. Namanya numeric control itu otomatis, tinggal kita buat gambarnya. Ngaturnya nanti di sini ya? Nah, ini komputer ya. Ini kita atur ya gambarnya ya. Ini hasilnya. Ini hasil menggunakan milling CNC ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini yang dikerjakan anak-anak. Dia setelah program itu masuk di komputer ya, ukurannya sesuai, programnya sesuai, dia akan jalan sendiri. Nah, seperti ini nanti. Dan hasilnya pun rapi ya Pak? Iya rapi. Karena kalau menggunakan CNC atau numeric control, insya Allah nanti pasti hasilnya pas, tidak akan berubah ya. Karena apa? Jalannya menggunakan komputer. Kalau komputer kan pasti tepat. Tapi kalau kita menggunakan manual, pasti ada tingkat kekurangan yang kecil. Ya. Ini kita bisa lihat ini ya. Coba dilihat ya ini ya. Nah, ini menggunakan press ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini termasuk ya, alhamdulillah ya. Di sekolahan kita itu banyak pesanan ya, seperti ini pesanannya. Banyak pesanan, jadi di bengkel mesin di permesinan itu tidak praktek saja,
tetapi kerjasama dengan beberapa perusahaan yang dimana perusahaan itu nanti biasanya minta ya jobnya atau suku cadang yang ada di perusahaan yang perlu dikerjakan di SMK Muhammadiyah. Jadi Mbak Siva, karena kan sekolah kita itu kan sekolah kami ya punya tagline Islamic Entrepreneur School. Jadi di mana anak-anak sekolah itu diajarin caranya bisnis. Contohnya di Pemesinan itu anak-anak diajarin caranya bikin karya seperti ini. Jadi nanti seperti ini nanti bisa dititipkan ke UPJ-nya sekolah dan dari UPJ itu dipasarkan. Jadi anak-anak nggak hanya sekolah aja, tapi gimana caranya berkarya di usia muda dan bisa menghasilkan cuan, kayak gitu. Asik banget ya berarti dia Pastinya, jadi nggak hanya lulu tentang belajar sama pensil dan buku, tapi dia sudah menghasilkan karya. Motonya kita, kalau bisa menghasilkan di usia muda, ngapain lama-lama nunggu usia tua? Betul, kayak betul. gitu. Jadi setelah ini kita kemana lagi Pak Pendi? Sudah. Oh sudah. Udah.